Pemirsa, 3 korban pesawat ATR 42500 yang telah berhasil diidentifikasi pagi ini disemayamkan di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebelum dimakamkan. Kita akan bergabung dengan Jessica Winoto bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Selamat pagi Jessica, apakah upacara pelepasan jenazah korban pesawat ATR sudah dimulai? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini terkait dari upacara penghormatan terakhir bagi jenazah atau korban pesawat jatuh yaitu ATR 42500 yang telah terjadi pada tanggal 17 Januari yang lalu. Saat ini memang masih dalam persiapan karena memang untuk informasinya jadwal akan dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini pun untuk proses persiapan atau gladiresik sudah diselesaikan dan akan dilanjutkan untuk penyempurnaan atau mulai dari upacara penghormatan terakhir. Lalu Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa 3 jenazah yang akan dimakamkan pada hari ini adalah almarhum Ferry Irawan, lalu juga ada almarhum Yoga Naufal, dan terakhir adalah almarhum Kapten Andi Dahananto. Yang mana setelah dari upacara penghormatan terakhir ini, seluruh jenazah akan langsung dimakamkan di tempat TPU yang berbeda-beda. Untuk informasinya, dari almarhum Ferry Irawan ini akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara untuk almarhum Yoga Naufal akan dimakamkan di TPU Malaka 1, Jakarta Timur. Sementara untuk informasi lokasi pemakaman dari almarhum Kapten Andi Dahananto ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi hal ini memang informasi pasti ya, hari ini semua jenazah akan langsung dimakamkan. Dan informasinya juga Syafa dan juga pemirsa bahwa ketiga jenazah telah tiba di Jakarta pada hari Sabtu malam, yaitu kemarin, dan langsung disemayamkan di tempat atau rumah duka. Dan seperti kita ketahui Syafa dan juga pemirsa bahwa ketiga jenazah ini merupakan awak kabin dari pesawat ATR 42500 yang sedang melakukan misi pengawasan laut dengan pesawat tersebut. Namun naasnya terjadi musibah jatuhnya pesawat di area atau kawasan Gunung Bulu Saurung, Kabupaten Pengkep, Sulawesi Selatan. Sehingga hal ini kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana ada informasi lebih lanjut, kita akan kabarkan ke Anda. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat nggak masalah, macet gitu Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, dengan pemadam atau pejabat yang datang, kaget nanti. Jalan berbisi, tidak jalan macet, yang pertama tanggul kadang naik. Itu dong, kendala mampir itu malah saya itu dong. Kadang awak tak tahu kan, dah marem itu korem ledak. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka melihat tanggul kan. Ada lagi tanggul yang tanggul Panjang kecil itu kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti. Kalau di sekolah itu bukan kayak gitu Pak. Yang tanggul yang kecil-kecil itu apa yang merah kan? Kejut itu ya? Ya, kalau ini Sama tidur cat tadi
kena bodi motor. Padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana, Bang? Harapannya dicopot aja lagi, Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, itu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini ada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Terima kasih Safa dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya. Saat ini sedang diberlangsungkan CFD ataupun Car Free Day dari pukul 6 tadi pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk situasi arus lalu lintas hanya dari Jalan Patimura ataupun Gatus Broto yang akan diluruskan menuju ke arah Senayan maupun Patal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan juga tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini banyaknya pejalan kaki ataupun para pesepeda dan juga masyarakat yang melakukan olahraga pada CFD hari ini. Kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat ataupun pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan masih berlangsungnya aktivitas busway di kawasan ini. Kami menghimbau tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data yang SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 226 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 300 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 76% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Syafa. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Bundaran Senayan dan selamat bertugas kembali, salam presisi.